Kita ke informasi lain, Saudara. 3 perempuan hebat asal Sulawesi Utara turut ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Melalui organisasi-organisasi pergerakan, kiprah mereka dikenang sebagai bagian penting dari sejarah nasional. Siapa sajakah mereka? Berikut informasinya untuk Anda. Masyarakat Minahasa dikenal sebagai masyarakat yang egaliter, menjunjung tinggi kesetaraan, dan menghilangkan sekat kasta dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga, sosial, ekonomi, maupun politik, termasuk kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam peran perjuangan bangsa. Awal abad ke-20, berbagai organisasi pergerakan sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan kolonial muncul di Minahasa. Uniknya, organisasi justru didirikan oleh kaum terpelajar Minahasa yang merantau ke Batavia. Itu yang kemudian menjadi salah satu pemateri atau pemakalah di Kongres Pemuda Indonesia yang pertama itu tahun 1926. Sebenarnya ada 2 yang dari Minahasa, yang satu Paul Pinontuan. Kalau Paul Pinontuan itu dari Sofia, sekolah kedokteran. Kalau Stin Adam itu dari sekolah guru. Nah, Stin Adam waktu itu dia berumur 22 tahun dalam risalah. Terus dia berumur 22 tahun. Nah, dia membawa makalah judulnya Peranan Perempuan Manado. Lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk pertama kalinya menggema di Kongres Pemuda Indonesia kedua 28 Oktober 1928 di Gedung Kramat 106 Jakarta. Kongres ini menjadi tonggak sejarah pergerakan pemuda Indonesia. Di kongres inilah Sumpah Pemuda pertama kali diikrarkan. Satu-satunya perempuan dari Minahasa hadir dalam momentum Kongres Pemuda II. Dia tidak hanya jadi penyaksi, tapi juga menjadi satu-satunya perempuan yang membacakan ikrar Sumpah Pemuda. Dialah Yohana Tumbunan. Desember 1928 di Pendopo Joyodipuro, Yogyakarta. Kongres Perempuan Indonesia pertama digelar. Ada yang menarik dalam Kongres Perempuan pertama ini. Seorang perempuan Minahasa hadir di antara 600-an peserta kongres yang didominasi organisasi perempuan dari Pulau Jawa dan Sumatera. Albertina Johanna Helena Kandau adalah perempuan pribumi Hindia Belanda pertama yang berhasil lulus dan mendapatkan ijazah ujian guru sekolah rendah di Amsterdam, Belanda